donasi rumah ini sudah berbentuk rumah gitu Pak. Kalaupun misalnya ternyata ada dalam penyidikan nanti ada unsur-unsurnya pidananya, apakah rumah itu akan disita atau seperti apa? Ya. Saya kira penggunaan istilah disita dan menyita itu sedikit berlebihan ya kalau itu ditempatkan pada posisi Kementerian Sosial ya. Karena apa? Karena sekali lagi karena kita sedang membicarakan tentang harta anak yatim piatu, maka soal sita menyita itu saya kira prosesnya panjang. Memang di dalam peraturan itu ada yang mengatakan sanksi yang diberikan kepada yang tidak berizin itu administrasi dan pidana. Nah, pidananya itu pun juga kan ada klasifikasinya. Dalam penetapan pidananya seperti apa, tentu juga kita mesti konsultasi ke APH ya, aparat penegak hukum, karena kita nggak berdiri sendiri. Jadi penyidik pegawai negeri sipil yang kita miliki di Kementerian Sosial itu seterusnya melakukan koordinasi dengan Bareskrim maupun di pihak kejaksaan untuk memastikan apakah peristiwa ini ada unsur pidananya atau tidak. Tapi dalam pengalaman kita mengelola pelaksanaan kegiatan pelanggaran ya, penyelenggara pengumpul uang atau barang, kita melihat peta masalahnya itu sebenarnya tidak di persoalan sita menyitanya. Ini ada yang tidak tahu ya. Saya kira kita ambil hikmahnya. Mereka tidak tahu bahwa ternyata mengumpul uang atau barang sekalipun donasinya untuk anak yatim harus berizin ke Kementerian Sosial. Sehingga kita beritahu, dan ketika kita beritahu dia kooperatif, dia ingin mau melaksanakan apa yang mesti diperbaiki, ya kita pandu mereka. Kita asesmen supaya kesalahan itu jangan berlanjut. Sekaligus ini menjadi pembelajaran kepada pihak-pihak yang lain bila mana ingin melaksanakan kegiatan pengumpulan uang atau barang. Jadi saya kira soal sita menyita itu agak berlebihan ya kalau kita menggunakan istilah itu, dan saya kira ini cenderung nanti menciptakan kekerasan psikis kepada masa depannya si anak yatim ini. Nanti kalau besar, rumah saya kok mau disita pada waktu itu. Saya kira kita jangan terlalu banyak menggunakan kosakata itu tidak menyejukkan ya. Itu membangun jarak untuk tidak rekonsiliasi antara pihak-pihak yang tidak sepaham pada peristiwa ini. Berarti dari Kemensos lebih ke edukatif ya Pak, ke para pembangun yayasan lah bisa dibilang. Ya. Jadi kita memang ingin mengedukasi juga ya masyarakat untuk mengetahui aturan pengumpulan uang atau barang itu, tapi tidak juga menjustifikasi bahwa setiap pelanggaran itu dengan sederhana atau dengan ringannya bisa dilakukan oleh setiap orang. Saya kira tidak. Itu tergantung konteksnya ya. Nah, kalau ini kan kita lihat sangat hati-hati sekali, jangan sampai misalnya di dalam pengelolaan konflik ini atau katakanlah manajemen konflik ini, kewenangan Kementerian Sosial itu terlalu jauh masuk ke hal-hal yang seharusnya tidak dimasuki oleh Kementerian Sosial ya. Kita konsisten mengawal aturan karena kita juga lembaga yang regulator yang mendesain aturan. Permensos, Peraturan Menteri Sosial nomor 8 tahun 2021 itu kita konsisten melaksanakan itu. Saya kira jangan kemudian menjadi cerminan bahwa Mbak Marisa melakukan pelanggaran aturan tapi kok tidak dipidana. Ya, Nah, itu saya kira pembelajaran yang seperti itu tidak tepat. Nah, harus kita lihat konteksnya juga. Kalau orang dengan sengaja melakukan perbuatan ya, melanggar hukum, itu pasti ketahuan. Jadi dia udah tahu ada aturannya tapi dia memanipulasi hukum untuk memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri. Maka itu saya kira sanksinya pasti pidananya juga akan kita kaji bersama dengan aparat penegak hukum untuk lebih keras ya, lebih tajam lah ya kira-kira. Oke. Selanjutnya Pak, prosesnya seperti apa lagi? Karena kan Mbak Marisa Ika bilang katanya masalahnya sudah clear, sudah selesai gitu Pak. Kemarin bahasa dari dia adalah setelah klarifikasi ini selesai, padahal masih ada langkah-langkah selanjutnya kan Pak. Nah itu minta tolong dijelaskan. Ya, kalau misalnya Mbak Marisa mengatakan sudah selesai, memang ya sudah selesai proses klarifikasinya. Jadi tinggal di Kementerian Sosial itu
akan melakukan kesimpulan. Kami ini punya atasan, ada Pak Dirjen Pemberdayaan Sosial dan ada Ibu Menteri. Tentu tidak ada aktivitas di kementerian ini yang tidak terlaporkan ke beliau. Kami nanti akan secara tuntas juga menyampaikan detail persoalan ini dan metode yang kita lakukan untuk menyelesaikan masalahnya, dan akhir dari persoalan antara Mbak Marissa dengan Kementerian Sosial itu seperti apa pasti kami laporkan. Misalnya ini kan ada dana yang sudah terkumpul, tapi proses pengumpulannya itu melalui yayasan yang belum berizin. Bagaimana mekanismenya? Karena kalau dilihat dari ketentuannya itu ada perlakuan untuk yayasan yang sudah berizin. Misalnya kalau yayasan sudah berizin itu bila terkumpul dana 500 juta ke atas itu harus diaudit oleh akuntan publik. Ya, inilah yang akan kita konsultasikan juga ke aparat hukum. Apakah nanti itu akan dilakukan audit kepada dana yang sudah terkumpul untuk kebaikannya. Dan saya kira sebelum dilakukan audit, Mbak Marissa sudah menunjukkan kepada kita semua riwayat ya, dan rekening orang ya, masuknya dana itu sudah ditunjukkan. Makanya kita melihat tidak terlalu bermasalah, kecuali ada dana itu kemana-mana ya, ini masih terkumpul dan transparan ya, dia siap menunjukkan kepada siapa saja yang membutuhkan informasi dari mana asal muasal dana itu kemudian dikemanakan. Saya tanya ke beliau, apakah ada peruntukan lain? Ya, nggak ada, kecuali kepada anak yatim itu, kepada Galah ya. Itu yang menyebabkan kita juga tidak terlalu rumit untuk melakukan proses klarifikasi. Jadi murni Kementerian Sosial itu hanya memandu untuk Mbak Marissa itu melakukan pengumpulan uang atau barang dengan tata cara yang benar ya, sesuai dengan aturan. Jadi kalau beliau mengatakan ini sudah clear, saya kira memang clear dalam konteks pembicaraan kita, klarifikasinya. Kalau Kementerian Sosial tentu akan melakukan tahapan-tahapan sampai dengan titik akhir, terutama pelaporannya. Melaporkan, dan kita juga tidak boleh menutup mata bahwa kita itu bersinggungan dengan aparat hukum. Sehingga kita akan konsultasikan hasil klarifikasi itu, kita sampaikan seperti ini yang kita peroleh, nanti apalagi yang mesti kita lakukan untuk mengamankan terutama dana-dana yang sudah terkumpul tersebut. Dan semua positif ya, termasuk yang ingin juga saya sampaikan, saya kira adalah pertemuan dengan Koalisi Wanita Indonesia ya, yang meminta untuk mendorong upaya rekonsiliasi, karena mereka mempersoalkan aspek psikis si anak nanti kalau besar, kemudian dia membaca rekam jejak perdebatan digital itu, oh ternyata rumah saya ini rumah yang bermasalah dulu. Tapi dari Direktorat Anak tadi menyampaikan bahwa ini kan masih terjadi persidangan tentang hak perwalian. Jadi hak perwalian itu yang menjadi faktor atau variabel yang memperpanjang juga konflik ini menjadi semakin lama. Jadi, tapi di tingkat Kementerian Sosial hampir-hampir bisa dipastikan, saya kira tidaklah yang seperti diduga itu adanya menyita atau menyita. Oh, enggak bisa ya. Kementerian Sosial dengan Komisi 8 di DPR itu bahkan concern sekali untuk mencarikan dana kepada anak yatim piatu yang orang tuanya meninggal karena Covid ya. Apalagi tiba-tiba Kementerian Sosial kok mau menarik. Saya kira itu bukan marwah yang hidup di tengah Kementerian Sosial. Oke, Pak. Selanjutnya apakah ada nanti